Pendaftaran seleksi CSN 2023 sudah ditutup. Selamat buat Sobat BKN yang sudah berhasil mengakhiri ya. Nah, selanjutnya gimana sih, Min? Pertama, mulai hari ini tanggal 12 Oktober, pelamar sudah mulai dapat mencetak kartu pendaftaran. Seluruh pelamar diminta cetak kartu pendaftarannya kembali ya. Meskipun kalian yang sudah selesai mendaftar sebelum perpanjangan waktu, karena kartu pendaftarannya sudah versi terbaru. Kedua, bagi pelamar yang berkasnya tidak terbaca, akan diminta upload ulang. Eits, tapi tujuannya bukan memperbaiki berkas yang salah, hanya bagi pelamar yang berkasnya tidak terbaca di portal, agar verifikator instansi bisa mengecek dengan jelas. Ingat ya, tidak semua pelamar akan mendapatkan notifikasi ini. Jadi, bagi kalian yang mendapatkan notifikasi ini saat login, jangan khawatir. Ikuti saja petunjuk di portal. Jelas sekali teman-teman ya, dikatakan juga pernyataan terbaru BKN soal pengangkatan P3K Guru 2023. Di sini P1 bisa tenang ya. Yang mana teman-teman ya, kita lihat Badan Kepegawaian Negara itu telah menutup pendaftaran CPNS 2023 ya, dan P3K pada 11 Oktober pukul 23.59. Nah, yang mana tercatat data pelamar P3K Guru 2023 yang terdaftar di portal SSCSN itu sebanyak 439.020 orang. Dari jumlah tersebut teman-teman ya, yang memenuhi syarat MS banyak 344.055, sedangkan tidak memenuhi syarat atau TMS itu 21.386. Nah, bagaimana dengan P1? P1 itu di sini dikatakan oleh BKN mengungkapkan pelamar prioritas 1 tidak akan menjalani tes CAT ya. Jadi untuk P1 itu tinggal menunggu penempatan teman-teman ya. Mudah-mudahan saja formasi yang ada di masing-masing instansi itu bisa mengakomodir P1 ya. Jadi namun di sini ya, kabar buruknya di sini dikatakan oleh Deputi Suharmen, tidak semua P1 akan mendapatkan penempatan teman-teman ya. Memang benar P1 langsung penempatan, tetapi tergantung apakah ada formasinya atau tidak. Ini langsung dikatakan oleh Deputi Suharmen kepada gpnn.com. Nah, bagaimana dengan honorer K2 dan guru honorer negeri yang masa pengabdiannya minimal 3 tahun, tetapi bukan P1, Deputi Suharmen menegaskan mereka tetap dites CAT dengan berbagai afirmasi ya. Jelas sekali teman-teman ya, untuk P2 dan P3 itu bersiap untuk tes CAT ya. Dan salah satunya mereka tidak diberlakukan passing grade. Salah satu bentuk afirmasi ya teman-teman, atau penghargaan pengabdian ya kepada P2 dan P3, yaitu tidak diberlakukannya passing grade ya. Begitu nilai keluar maka kelulusannya itu berdasarkan ranking. Jadi bagi P2 dan P3 berapapun nilainya teman-teman itu akan di ranking. Jadi salah satu penentu kelulusan ya teman-teman untuk P2 dan P3 sebenarnya itu adalah ketersediaan sisa formasi. Kalau misalkan jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah P2 dan P3, besar kemungkinan P2 dan P3 itu banyak yang terakomodir, atau kita bisa katakan persentase kelulusannya itu tinggi teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang harus teman-teman pahami, bahwa apakah ada afirmasi khusus untuk P2 dan P3? Jelas ada teman-teman ya, ada bentuk penghargaan diberikan kepada guru honorer negeri ya yang masa pengabdiannya sudah lama, yaitu tidak diberlakukan passing grade. Itu untuk P2 dan P3. Ya, jadi itu salah satu keuntungan yang dimiliki oleh P2 dan P3 karena tidak diberlakukan passing grade teman-teman sekalian ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini juga ada informasi terbaru ya terkait dengan apa teman-teman ya, ke 507 guru honorer harus masuk prioritas P3K 2023. Di sini dikatakan alasannya jelas ya. Jadi 507 guru honorer harus masuk prioritas P3K 2023. Di sini dikatakan langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim meminta pemerintah kota setempat memprioritaskan ratusan guru honorer lulus observasi 2022 pada seleksi P3K 2023. Ini datang dari Medan teman-teman ya. Kami minta BKPSDM dari Medan memprioritaskan para guru yang sudah lolos, bukan lolos observasi sebenarnya, tapi lolos passing grade tahun lalu ya, 2021. Ini P1 kayaknya ini dimaksud ya. Hasim menyebutkan ada 507 orang guru lulus observasi tahun lalu, tetapi hingga kini mereka belum mendapatkan penempatan ya teman-teman, baik di SD negeri maupun SMP negeri di Kota Medan, seperti itu ya.
Ratusan guru honorer tergabung dalam Forum Guru Tidak Tetap Kota Medan sempat beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat bersama perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah Kota Medan. Meski rapat dengar pendapat, tetapi kita berikan solusi. Selain itu, puluhan tenaga teknis sekolah agar diangkat menjadi P3K. Seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini teman-teman perlu juga memahami ya bahwasanya kami punya sedikit data di sini teman-teman ya terkait dengan terkait dengan formasi teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa memperhatikan ya bahwa ini sudah ada statistik 2023. Ini baru sedikit, insya Allah nanti di video berikutnya kami akan informasikan lebih banyak lagi. Ini beberapa daerah pemerintah kota Provinsi Sumatera Utara, misalkan jabatan ahli pertama guru bimbingan konseling. Di sini kita bisa lihat perbandingan yang mendaftar, kemudian formasi dan submit. Itu 10.237, formasinya itu yang tersedia 2.000 ya, jadi yang submit 10.000. Jadi nantinya untuk guru bimbingan konseling itu yang pendaftarnya formasinya cuma 2.000, pendaftarnya 10.000, itu kemungkinan yang akan ada sekitar 8.000-an ya teman-teman, yang kemungkinan tidak bisa terakomodir ya, seperti itu ya, karena di sini jelas sekali dikatakan bahwa jumlah formasi ya lebih sedikit daripada teman-teman ya jumlah pendaftar sih ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, hukumnya seperti ini. Kalau misalkan jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pendaftar, itu persentase kelulusan pasti lebih tinggi. Berbeda kalau misalkan jumlah formasi lebih sedikit daripada pendaftar, apalagi yang sudah submit di sini, itu jelas ya persentase kelulusannya pasti jauh lebih sedikit, karena formasi yang disediakan itu cuma 2.000 teman-temannya, diperebutkan oleh hampir 10.000 orang teman-temannya untuk jabatan ahli pertama guru bimbingan konseling yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian untuk Lampung misalkan ya, pemerintah Provinsi Lampung di sini kita lihat untuk Lampung untuk guru agama Buddha itu pendaftarnya mencapai 7.289, formasinya 7.130, yang submit ini 7.073. Nah, ini yang untung guru agama Buddha, formasi jabatan guru agama Buddha. Kenapa yang submit itu cuma 7.073, sedangkan formasinya itu ada 7.130. Ini yang kita katakan peluang atau potensi persentase kelulusannya itu jauh lebih tinggi, karena jumlah formasi jauh lebih besar daripada yang submit teman-teman ya. Oke, seperti itu kira-kira ya, itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman ketahui ya terkait informasi ini teman-teman ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.